wabarakatuh. Nama saya Alisa Muratul Aini. Nama saya Siti Nuralisa. Nama saya Lumatul Lumania. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi K3. Yang pertama adalah kesehatan kerja. Kesehatan kerja merupakan tindakan bagaimana kita bekerja tanpa mengabaikan kesehatan kita. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization atau ILO, kesehatan kerja merupakan aspek unsur kesehatan kerja erat kaitannya dengan lingkungan kerja dan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Adanya keselamatan kerja merupakan sebuah upaya untuk memberikan tindakan aktif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya tindakan preventif terhadap bentuk tanggung jawab. Keselamatan kerja adalah suatu kondisi kerja yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda, serta gangguan lingkungan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu upaya perlindungan yang diajukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja selamat dan sehat serta semua sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah agar setiap pekerja mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan perlindungan kesehatan gizi pekerja. Yang keempat adalah agar meningkatkan kegairahan, keserasian, dan partisipasi kerja. Yang kelima, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan lingkungan atau kondisi kerja. Yang keenam, agar setiap pekerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan luka pada manusia, kerusakan harta benda, dan kerugian pada proses. Kecelakaan kerja juga dapat diartikan sebagai terjadinya kontak dengan suatu benda atau sumber tenaga yang lebih besar dari daya tahan tubuh atau struktur. Kecelakaan dapat dibedakan menjadi A. Lifetime injury (LTI), yaitu cedera yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja. B. Restricted discharge injury (RD), yaitu cedera yang mengakibatkan kerja menjadi terbatas. 3. Medical treatment injury (MTI), yaitu cedera yang memerlukan bantuan petugas kesehatan. D. First aid injury atau FAI, yaitu cedera yang memerlukan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. 4. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu sebagai berikut. A. Penyebab langsung kecelakaan kerja terdiri dari 1. Kondisi tidak aman atau unsafe condition adalah semua kondisi di sekitar tempat kerja yang mempunyai potensi bahaya. 2. Tindakan tidak aman atau unsafe act, contohnya ceroboh dan tidak sesuai standar operating procedure atau 50 P. B. Penyebab tidak langsung kecelakaan kerja terdiri dari 1. Faktor pekerjaan, contohnya pekerjaan tidak sesuai dengan keahlian pekerjaan. 2. Faktor pribadi, contohnya mental atau kepribadian pekerja tidak sesuai dengan pekerjaan atau konflik stres. C. Penyebab dasar kecelakaan kerja adalah hal-hal yang mengakibatkan atau mendorong penyebab langsung, misalnya 1. Lemahnya manajemen dan pengendaliannya. 2. Kurang sarana dan prasarana. 3. Kurangnya sumber daya. Dan 4. Kurangnya komitmen. D. Kurang kendali atau lack of control dapat diartikan sebagai suatu kegagalan manajemen dalam memenuhi dan menegakkan standar yang ada dalam perusahaan. Contohnya pelatihan yang kurang, tidak terjadwalnya inspeksi, dan analisis kecelakaan yang kurang tepat.
Dapat dikatakan bahwa penyebab kecelakaan terdiri dari 5 faktor, yaitu situasi kerja, kesalahan perseorangan, tindakan tidak aman, kecelakaan, dan cedera. Faktor-faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lain sehingga dinamakan teori efek domino. Efek domino berarti efek beruntun dari suatu hal yang dapat memicu hal lainnya, biasanya tidak diinginkan dan tak terhindarkan. Keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium merupakan suatu tempat para peserta didik dibantu oleh guru dan laborat untuk melakukan percobaan. Laboratorium ada 2 macam, yaitu di dalam ruangan dan di luar ruangan. Percobaan yang dilakukan sangat beragam. Umumnya percobaan di dalam ruangan dilakukan memakai beragam bahan kimia, pelengkap gelas, dan instrumentasi khusus hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan apabila dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Peraturan laboratorium. Peraturan laboratorium untuk menghindari terjadinya kecelakaan ketika bekerja di laboratorium. Dibuat peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan setiap laboran. Secara umum, peraturan yang diterapkan laboratorium adalah sebagai berikut. Gunakan akal sehat. B. Tidak boleh makan, minum, ataupun merokok di laboratorium. C. Selalu cuci tangan selama 15 menit dan bilas dengan baik setelah memegang bahan kimia atau hewan hidup maupun spesimen awetan. D. Selalu memakai sepatu dengan ujung tertutup dan baju pengaman atau jaslet. Tidak diperkenakan memakai sandal ataupun sepatu dengan ujung terbuka. E. Pahamilah lokasi tempat Anda bekerja, operasi penggunaannya tepat, panduan keselamatan pencuci mata, apar atau alat pemadam api ringan, selimut api, telepon, dan peralatan keselamatan lainnya di laboratorium. F. Mengetahui jalan keluar jika ada keadaan darurat untuk evakuasi. G. Gunakan sarung tangan sebagai pelindung atau penjepit untuk memegang alat atau benda panas. H. Hati-hati saat memindahkan cairan aerosol karena dapat menyebabkan bahaya terhadap mata dan paru-paru Anda. I. Kenakan kacamata pengaman atau pelindung mata yang tepat saat melakukan atau mengamati eksperimen atau demonstrasi. Jika Anda menggunakan lensa kontak, lapor pada guru. J. Pahamilah sifat-sifat dan bahaya semua bahan kimia yang digunakan dalam laboratorium. Bacalah label pada botol berisi bahan kimia. K. Waspadalah berhadap peralatan listrik dengan kabel yang menjuntai atau terkelupas serta dengan saklar yang rusak. Bahaya. Identifikasi bahaya bertujuan mengetahui potensi bahaya di tempat kerja. Pada tahap ini muncullah potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja. Seseorang yang bekerja di laboratorium harus mengetahui potensi bahaya yang mungkin terjadi sehingga dapat disusun suatu langkah-langkah untuk meminimalisir dan menghindari bahaya tersebut. 1. Bahaya fisik. Bahaya fisik dapat berasal dari mesin dan peralatan laboratorium serta kondisi khusus laboratorium. Mesin dan peralatan laboratorium dapat menghasilkan suara bising yang berdampak pada pendengaran. Beberapa laboratorium memiliki kondisi standar tertentu. Misalnya, suatu laboratorium dirancang untuk suhu dan tekanan tertentu. Suhu dan tekanan terkontrol akan berdampak pada kondisi fisik laboran yang berada di dalamnya. Pada laboratorium tersebut, pembatasan waktu diberlakukan untuk menjaga kondisi fisik laboran. 2. Bahaya kimia. Bahaya kimia muncul dari penggunaan bahaya kimia yang dapat masuk ke tubuh manusia sehingga muncul dengan gangguan kesehatan. Secara umum ada 3 jalur masuknya bahan kimia ke dalam tubuh, yaitu melalui mulut, ingestion, paru-paru, inhalation, dan kulit, absorption. Untuk beberapa. 3. Ergonomi. Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia, mesin yang digunakan, dan lingkungan kerjanya. Kondisi kerja yang tidak memperhatikan aspek ekonomi akan menyebabkan kecelakaan kerja. Misalnya, sakit otot pada bagian tertentu. Cedera otot dapat muncul dari kegiatan sederhana, contohnya mengangkat beban. Beberapa orang mungkin menganggap mengangkat beban merupakan hal sepele. Pada kenyataannya, kegiatan
Kegiatan mengangkat beban merupakan hal sepele, merupakan teknik khusus yang disesuaikan dengan berat dan posisi beban tersebut. 3. Bahaya biologi. Bahaya biologi datang dari sampel yang menggunakan makhluk hidup, baik makroorganisme maupun mikroorganisme. Pekerjaan yang melibatkan mikroorganisme harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat misalnya kontaminasi sampel, bahkan laborat terkontaminasi mikroorganisme sampel hingga gangguan kesehatan. Sebagai contoh, kontaminasi extraction dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Untuk itu, semua tipe sampel diperlakukan sesuai prosedur standar yang berlaku. Beberapa contoh kecelakaan umum yang terjadi di laboratorium antara lain: 1. Terpeleset, biasanya karena lantai licin. Pencegahan: pakai sepatu antisip. Jangan pakai sepatu dengan hak tinggi. Tali sepatu longgar, hati-hati jika berjalan pada lantai yang sedang dipel, basah dan licin atau tidak rata konstruksinya, dan pemeliharaan lantai dan tangga secara berkala. 2. Mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama jika mengabaikan kaidah ergonomi. Pencegahan: beban jangan terbuat terlalu berat, jangan berdiri terlalu jauh dari beban, jangan mengangkat beban dengan posisi membungkuk, dan mempergunakanlah tungkai bawah sambil berjongkok. Sekian yang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.